Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama klik like, komen, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang menemukan jalan keluar dari beban hutang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Titik Lunas, serta doakan agar seluruh penonton di sini diberikan jalan pelunasan hutang yang berkah dan mudah oleh Allah. Hari ini kita akan merenungi satu tema indah, yakni sunnah dalam mengelola rezeki. Karena seringkali keberkahan bukan datang dari jumlah yang besar, tapi dari cara kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam mengelola apa yang kita punya. Rezeki adalah amanah. Sahabat Titik Lunas, setiap rupiah yang kita terima adalah amanah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, mengatur rezeki bukan sekedar urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Setiap pengeluaran, setiap pemasukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mulailah dengan kesadaran bahwa uang yang kita kelola adalah titipan, bukan milik mutlak. Memulai dari kejujuran. Rasulullah mengajarkan bahwa keberkahan rezeki dimulai dari kejujuran. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku, jujur bukan hanya soal berdagang, tapi juga tentang bagaimana kita mendapatkan uang. Apakah dari sumber yang halal dan tanpa menipu diri sendiri? Karena rezeki yang halal membawa ketenangan, sementara rezeki yang haram membawa kegelisahan tanpa akhir. Tidak berlebih-lebihan. Dalam sunnah Rasulullah, keseimbangan adalah kunci. Beliau bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Titik Lunas, salah satu sunnah dalam mengelola rezeki adalah menjauhi sikap boros. Kita tak harus hidup miskin, tapi juga jangan hidup dalam gengsi yang memenjarakan diri. Sebab boros seringkali mengundang hutang, dan hutang menutup pintu ketenangan hati. Menabung dengan niat baik. Rasulullah SAW tidak melarang menabung. Beliau bahkan mengajarkan agar setiap muslim merencanakan hidupnya dengan bijak. Menabung bukan berarti takut miskin, tapi tanda kehati-hatian dan tanggung jawab. Namun niatnya harus benar, bukan untuk menimbun harta, tapi agar bisa memberi manfaat lebih. Sunnahnya adalah menabung untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk amal, dan untuk masa sulit tanpa mengeluh. Berinfak dan bersedekah secara teratur. Sunnah terbesar dalam mengelola rezeki adalah berinfak secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mencontohkan kehidupan yang memberi, bukan menuntut. Sahabatku, jika kita ingin rezeki dilapangkan, jangan takut memberi. Karena sedekah adalah magnet keberkahan. Ia melipat gandakan apa yang kita miliki dan menenangkan hati yang tadinya gelisah karena kekurangan. Tidak takut miskin karena sedekah. Sahabat Titik Lunas, banyak orang menahan diri untuk bersedekah karena takut kekurangan. Padahal Rasulullah SAW telah menjanjikan, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sunnah mengajarkan kita untuk percaya bahwa ketika tangan memberi, pintu langit terbuka.
Setiap rupiah yang kita lepaskan di jalan Allah akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar. Mungkin dalam ketenangan hati, kesehatan, atau pertolongan di waktu genting. Mencari rezeki dengan semangat dan etos kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Sunnah mengajarkan kita untuk bekerja keras, bukan malas menunggu keberkahan datang sendiri. Sahabatku, bekerja bukan hanya soal uang, tapi ibadah yang menunjukkan kesungguhan kita dalam menjemput takdir. Setiap keringat yang jatuh dengan niat halal akan menjadi saksi amal soleh di sisi Allah. Menghindari riba dan ketergantungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Riba bukan hanya dosa finansial, tapi juga perusak keberkahan hidup. Sunnah mengajarkan kita untuk menghindari hutang berbunga dan menggantinya dengan kerja keras dan tawakal. Sahabatku, Allah menjanjikan bahwa siapa yang meninggalkan riba karena takut kepadanya, maka Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih tenang. Mendoakan keberkahan untuk orang lain. Sunnah yang indah tapi sering terlupa. Mendoakan keberkahan rezeki untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang itu, kecuali malaikat berkata, 'Amin,' dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Titik Lunas, setiap kali kita iri pada rezeki orang lain, cobalah ubah menjadi doa. Ya Allah, berkahilah rezekinya dan cukupkan pula rezekiku. Itulah cara sunnah mengubah hati yang sempit menjadi lapang. Menghindari sikap panik dalam kekurangan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketenangan hati dalam kekurangan. Beliau hidup sederhana tapi tak pernah gelisah karena dunia. Beliau bersabda, "Berbahagialah orang yang mendapat petunjuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan dijadikan ridho oleh Allah dengan apa yang diberikan." Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, ketika uang menipis, jangan panik. Itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, melainkan caranya mendidik hatimu agar lebih bergantung kepadanya, bukan kepada harta. Tidak mengeluh saat rizki tertahan. Sahabat Titik Lunas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak mudah mengeluh ketika rizki terasa sempit. Beliau bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya." Hadis riwayat Tirmizi. Kadang rizki ditahan bukan karena Allah murka, tetapi karena Allah ingin mendidik hati agar lebih kuat dan bersyukur. Sunnahnya adalah sabar, bukan putus asa. Karena sabar membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh keluhan. Meminta hanya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Inilah sunnah yang menenangkan hati. Ketika dunia menolak, Allah tetap mendengar. Ketika semua jalan tertutup, doa tetap menjadi jalan yang terbuka. Sahabatku, jangan letakkan harapan pada manusia, letakkan pada Zat yang menguasai segala rizki. Menyisahkan harta untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Memberi nafkah untuk keluarga adalah bagian dari sunnah yang penuh cinta.
bukan sekadar tanggung jawab, tapi juga ibadah. Setiap suapan yang diberikan dengan niat baik akan ditulis sebagai pahala di sisi Allah. Menyelewengkan harta untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan hartanya dengan sangat hati-hati. Beliau tidak pernah mengumpulkan harta untuk memenuhi keinginan duniawi. Beliau juga mengingatkan kita agar tidak melakukan kecurangan dalam berdagang. Jahit harta yang disimpan tanpa manfaat akan menjadi beban di akhirat. Namun harta yang diputar untuk kebaikan, menolong, bersedekah, membangun, itulah yang akan menjadi saksi keberkahan di hadapan Allah. Sunnahnya adalah seimbang, menyimpan secukupnya, berbagi sebanyak mungkin. Menjaga amanah dalam setiap urusan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabatku, amanah itu inti dari keberkahan rizki, baik amanah dalam pekerjaan, hutang, maupun janji finansial. Sekecil apapun, jagalah kepercayaan itu, karena Allah selalu menolong hamba yang menjaga amanah. Menjadikan rizki sebagai jalan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan prinsip, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah sunnah tertinggi dalam mengelola rizki, bukan untuk diri sendiri semata, tetapi agar apa yang kita miliki menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Sahabatku, ketika rizki membuat kita lebih ringan tangan, itulah tanda bahwa Allah ridho dengan pengelolaan harta kita. Mengingat Allah dalam setiap nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu berzikir setelah mendapat rizki. Beliau sering mengucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Sunnah ini sederhana, tapi penuh makna. Setiap kali kita menerima rizki, sekecil apapun, ucapkan syukur, agar nikmat itu bertambah dan hati tetap lapang. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan kami hanyalah hamba yang lemah. Limpahkanlah kepada kami rizki yang halal, cukup dan penuh keberkahan. Jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola harta, dalam mencari dan dalam membelanjakannya. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang lapang, jauhkan kami dari hutang yang menjerat, dari riba yang menyesatkan, dan dari hati yang serakah. Jadikanlah harta kami sumber kebaikan, penolong sesama, dan jalan menuju surgamu. Amin ya Rabbal Alamin.